Halo viewers, ketemu kembali dengan saya Reza Al-Aryah di About Social Culture, membahas segala macam materi dalam perspektif ilmu sosial. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila, khususnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, sebelum saya mulai pembahasannya, saya akan coba mengawali quote saya pada hari ini. Oke, bagaimana sih contoh ketika kita membahas tentang filsafat itu? Contohnya seperti ini. Indonesia adalah satu-satunya negara di muka bumi yang menyebut negaranya sebagai tanah air. Selama masih ada lautan untuk dilayari, selama masih ada tanah untuk ditanami, maka selama itu pula masih ada harapan. Oke, cukup mendalam bukan pembahasannya? Itulah contoh pembahasan filsafat. Oke, lalu apa filsafat itu, teman-teman viewers semuanya? Oke, jadi Anda mungkin pernah mendengar yang namanya filsafat ataupun filsuf dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, perlu Anda ketahui bahwasanya filsafat itu terdiri dari dua pembahasan, yaitu philia dan sophia, yang mana philia artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Lalu apa yang dikatakan ataupun disebut sebagai filsuf? Filsuf itu adalah seseorang yang memiliki kecintaan kebijaksanaan yang secara mendalam luar biasanya untuk kepentingan di luar sana. Contohnya siapa sih? Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Plato, Aristoteles, Darwin, Marx, Weber, dan masih banyak contoh yang lain. Oke, itu adalah contoh dari filsuf. Bagaimana disebut filsuf? Ya, karena orang-orang tadi memiliki kepedulian lebih, kecintaan lebih, kearifan, kebijaksanaan dalam memberikan edukasinya untuk masyarakat dunia agar mengetahui bahasanya secara ilmiah. Itu yang dikatakan sebagai filsuf. Oke. Dalam pembahasan yang lainnya, filsafat itu dijelaskan, dikatakan sebagai mother of science, artinya ilmu dari segala ilmu. Oke. Intinya adalah pembahasan filsafat ini bagaimana kita berpikir secara mendalam dan rasional. Oke. Lalu apa Pak ketika ditanya Pancasila sebagai sistem filsafat? Apa sih filsafat itu? Secara harfiah, filsafat adalah hasil pemikiran seseorang secara mendalam yang diyakini sebagai kebenaran. Oke. Bagaimana bisa diyakini sebagai kebenaran? Karena orang tadi berpikir secara mendalam tentang runutan sistematis dan sebagainya. Jadi jelas poinnya adalah ada pendalaman pemikiran yang kemudian dia mendapatkan ide, dan ide itu digunakan sebagai keyakinannya untuk menjalankan ataupun melakukan segala aktivitas kehidupannya. Itu adalah filsafat. Lalu bagaimana penjelasan Pancasila sebagai sistem filsafat? Jelas, Pancasila dalam hal ini sebagai ideologi negara, dasar negara, harus memiliki nilai-nilai yang digali berdasarkan kebenaran keyakinan founding fathers, sehingga bisa menjadi lead star, bintang penuntun, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke. Lalu mengapa kita harus berfilsafat Pancasila? Pertanyaan itu sering muncul, teman-teman semuanya. Oke. Saya jawab, kenapa? Ya karena kita hidup di Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, dan nilai-nilai filsafatnya pun juga filsafat Pancasila. Kenapa harus Pancasila? Karena Pancasila itu merupakan penggalian nilai kehidupan kita yang sangat sesuai, yang kita dapatkan di mana? Hanya di Indonesia, hanya di Nusantara, nggak ada yang lainnya. Oke. Dan berikutnya itu merupakan juga cerminan dari nilai-nilai luhur, cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, sekaligus merupakan penopang. Oke, penopang dari tujuan negara, penopang dari sumber dasar negara. Oke, saya andaikan di sini nanti linknya ataupun bukunya atau webnya saya berikan di link deskripsi ya. Jadi bagaimana ketika pembahasan Pancasila itu sebagai filsafat? Logikanya seperti ini. Di dalam satu rumah ada 10 orang
yang berasal dari kebudayaan dan suku yang berbeda misalnya. Oke. Kemudian salah satunya yang tadinya rukun, salah satunya menjadi nggak saling percaya, artinya saling curiga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Singkat cerita adalah dalam satu rumah yang tadinya aman, tentram, guyup dan sebagainya nggak lagi berteman. Lalu apa efeknya? Rumah itu akan gelap. Bagaimana kita mendapatkan kunci penerang? Apa kita mencari kunci di luar, solusi di luar, atau kita cari permasalahan itu berdasarkan dari dalam? Jelas, betul sekali. Kita yang ngerti kondisi rumah itu, dan kita pula yang harusnya mencari solusi di dalam itu sendiri. Jadi jangan cari solusi di luar. Oke. Jelas, ketika kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai panduan, sebagai payung dari segala sumber hukum, ketika ada permasalahan, selesaikan di dalam dengan cara mengimplementasikan, mengulik kembali, menilai kembali nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, berikutnya filsafat dasar Pancasila ini terbagi beberapa hal ya, secara ontologis ataupun secara epistemologi ataupun secara aksiologi. Oke. Apa itu secara ontologi? Secara ontologi Pancasila menunjukkan secara jelas tentang realita dan entitas kehidupan manusia. Artinya apa? Manusia menjadi dasar dan sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila. Oke. Berikutnya secara epistemologi itu landasan dasar ini dibangun atas dasar pengetahuan. Oke. Pengetahuan dan abstraksi atas penyederhanaan terhadap realita yang ada dalam masyarakat. Oke. Dan berikutnya adalah aksiologi, ini difungsikan sebagai penilaian. Oke. Serasa materi singkat yang saya jelaskan tadi semoga bisa memberikan pencerahan, manfaat bagi kalian semuanya. Saya tekankan kepada Anda, saya hanya bersifat mengulas. Jadi Anda tidak bisa menuntut banyak kepada saya. Oke, satu-satunya jalan yaitu Anda sendiri membaca. Oke. Baik, saya rasa bahwasanya apa yang saya sampaikan tadi, saya menginginkan dan saya berharap agar kita bisa menjadi generasi yang cemerlang, generasi yang bagus begitu. Jadi pesan saya adalah terus belajar, implementasikan apa yang Anda tahu, dan jadilah bagian dari agen perubahan. Karena melalui implementasi itulah perubahan bisa kita wujudkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.